Saudara sekalian, hari ini, hari Kamis, Injil mengundang kita untuk memikirkan utusan kita. Dan untuk diutus harus ada yang menggemudi. Vincentius yang menjadi penggemudi. Dalam Injil itu ditegaskan bahwa harus berdua-dua. Ini sesuatu yang sangat penting. Tidak pernah diutus sebagai orang sendiri. Boleh jadi sendiri di lapangan, tetapi tahu bahwa ada yang lain yang juga bekerja bersama. Dan yang lain itu kaum awam, sister, romo-romo dari kongregasi lain, siapa saja yang sudah mau merasa diutus. Sebagai lelucon sedikit, waktu saya di Kalimantan Barat, ada seorang katekis, dia guru agama, guru sekolah sebenarnya, tetapi dia setiap weekend, Sabtu Minggu, pergi untuk kunjungi justru desa-desa dari daerah saya. Dan pada satu hari dia berkata, Sabtu depan saya tidak bisa pergi. Apakah pastor bisa mengganti saya? Wah, saya anggap ini bagus. Dia tidak anggap sebagai penggantiku, tetapi sebagai yang diutus benar. Dan dia minta saya, pastor, menggantinya. Ini yang perlu kita merasa. Bukan kita punya yang istimewa, tetapi diutus bersama dengan orang lain. Berdua-dua kata Injil, dan berdua-dua kalau memang dalam Injil Markus itu 12 rasul, dalam Injil Lukas 70 atau 72, dan barangkali suami istri. Maka dari situ memandang panggilan kita. Dan ini yang Vincentius sangat menekan. Dia melihat bahwa akhirnya orang-orang sederhana, putri-putri desa, yang bisa menjadi sungguh-sungguh orang yang memajukan desa dan membuat timbulnya himpunan Karitas, dan sesudah itu putri-putri kasih. Ini yang sungguh-sungguh berdasarkan Injil. Dan dalam hal itu justru hari Kamis ini bacaan pertama berkata, kamu tidak menghadapi yang luar biasa seperti dulu di Sinai, di mana semua gunung penuh dengan api dan orang yang berani mendekati bisa dihukum mati, dan kami mendekati yang justru sederhana. Kenyataan yang bisa membuat kita merasa bisa mewartakan bahwa kerajaan Allah bukan sesuatu yang istimewa, tetapi yang sudah ada, sekurang-kurangnya dekat, tetapi pun sudah ada dalam hati kita yang kita mau sampaikan kepada orang lain. Dan oleh sebab itu justru harus pergi dengan tangan kosong. Markus mengizinkan kita pakai tongkat dan sandal. Lukas dan Matius berkata tanpa tongkat, tanpa sandal. Biasanya lihatlah keadaan lingkungan. Kalau jalan kaki ayam di tempat yang terlalu berbatu-batu tidak bisa. Untuk saya nanti akan perlu tongkat juga karena sudah tua. Tetapi ini bukan kemewahan, hanya memungkinkan utusan kita bisa menjadi sesuatu yang efektif, yang mempunyai arti. Lalu juga kalau pergi
tinggal di tempat di mana orang menerima. Tinggal dengan ambil apa yang dihidangkan, bukan cari yang mewah-mewah atau yang enak-enak. Dan di situ usirlah roh jahat, sembuhkanlah orang sakit. Ini selalu bukan secara ala orang dukun tentunya, tetapi secara rohani, memberi harapan, memberi arti kepada hidup untuk orang yang kita kunjungi. Dan kalau tidak diterima, jangan mau marah-marah, pergilah. Pergi dengan membuang pun debu-debu dari sandal kita. Bisa dikatakan itu sebagai peringatan untuk orang yang menolak, tetapi juga bisa diartikan jangan membiarkan ada jejak atau tanda bahwa sudah datang, sehingga orang yang berikutnya akan kira, wah, sudah ditolak di situ. Pergi dengan benar, senang dan tenang-tenang, sehingga kalau nanti umat itu lebih siap, mereka akan bisa menerima tanpa dituduh dulu ditolak, menolak pengusirnya, orang yang diutus kepadanya. Inilah yang bisa kita renungkan dari Injil nanti hari ini. Dan Injil itu tentunya membuat kita merasa dijiwai untuk sungguh-sungguh membawa kabar baik. Mereka mengadakan banyak mukjizat, mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan mereka membawa damai. Kita sekarang dengan dengar berita tentang Myanmar, yaitu Birmania, di mana tentara ambil alih yang di situ, di mana kita dengar kesulitan di berbagai tempat lain, apalagi dengan COVID-19 yang punya bentuk baru di Inggris, di Vietnam, pasti akan masuk juga di sini dan lebih cepat menular. Kita bisa panik, kita bisa cemas. Tenanglah, Tuhan mendampingi. Asal justru kita mempunyai perhatian kepada mereka yang paling menjadi korban. Semua orang yang hilang kerjanya, semua orang yang hilang yang bisa menjamin kehidupan mereka, memberi pertolongan sejauh kita bisa, sekurang-kurangnya mendampingi mereka, bukan dengan ambil risiko kena penyakit itu, virus itu, tetapi dengan merasa bahwa kita juga sehati dengan mereka. Pergilah berdua-dua. Inilah yang jangan membawa semua modal, semua uang, semua untuk menjamin. Jangan pikirkan apakah lengkap semua alat saya. Ini kekhawatiran yang buat kita lumpuh. Dan justru Vincentius selalu menekankan jangan membebankan apapun kepada orang di mana kita misi. Jangan menerima hadiah dari mereka yang terima misi. Jangan menjadi beban. Dan Paulus selalu menekankan juga untuk dirinya sendiri. Saya berhak menerima, tetapi justru saya tolak. Kata Paulus, masa sekarang di mana begitu banyak orang lapar, saya sendiri merasa tidak enak
lihat bahwa terus-menerus datang hadiah untuk pastoran di Kepanjen, sehingga berlimpah-limpah makanan. Apakah ini tidak bisa disadari bahwa yang perlu ditolong bukan pastor yang sudah seperti saya makin gemuk, tetapi orang yang menderita karena kelaparan, karena tidak ada kerja. Ini pergilah untuk membawa harapan, bukan untuk membawa semua agama yang tidak ada sangkut paut dengan hidup sehari-hari. Menyembuhkan penyakit jiwa, yaitu kecemasan, semua hal yang buat orang merasa tidak ada hari depan. Tentunya kita pikir juga yang sudah kena virus itu, kita mengharapkan vaksin yang akan membawa sesuatu yang bisa membuka suatu harapan, tetapi toh yang paling penting merasa diutus bersama, berdua-dua, yaitu bukan aku sebagai pahlawan, tetapi aku sebagai salah satu dari yang dipilih Tuhan untuk beri kabar baik. Semoga renungan ini menolong kita untuk menyadari tugas kita semua ala Vincentian, lebih lagi ala Yesus yang sendiri selalu jalan dengan didampingi oleh muridnya, dengan di antara muridnya wanita-wanita yang bukan saja melayani secara material, tetapi yang menjadi pewarta kabar baik juga. Yang pertama, menyampaikan kabar yang paling baik, kebangkitan, ialah wanita. Semoga kita memikirkan hal itu dan dengan demikian menjadi orang yang pewarta kabar baik di mana kita berada.